Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر Ahibbah, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang Mutiara Al-Asma Al-Husna, di mana pada kesempatan lalu kita telah sampai kepada poin buah daripada iman kepada Asma'ullah Al-Wasi'. Sudah kita jelaskan sampai pada poin keempat. Kemudian buah yang kelima, tumbuhnya semangat menjalankan syariat Allah Subhanahu yang meliputi segala kebaikan. Tak ada penyempitan apalagi penindasan. Itulah sebagian dari sifat-sifat syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ma ja'alallahu lid-din min haraj. Allah tidak ciptakan pada syariat Islam ini sesuatu yang menyempitkan bagi kita. Ada syariat taharah, berwudu dengan air. Tidak ada atau berhalangan tayamum. Salat tidak sanggup berdiri, bersandar, kemudian duduk. Dan begitulah ya, dalam syariat kita, apalagi penindasan. Gembira dengan hidayahnya, hidayah yang Allah berikan kepada kita, ya, petunjuk di mana ya ada
rasa manis pada iman itu. Begitu pula hidayah. Ketika menyapa, ya, maka seseorang yang mendapatkan hidayah itu akan membenci kesalahan atau dosanya itu seperti orang yang atau lari dari masa lalunya tersebut seperti larinya orang dari api neraka atau takutnya orang dari api neraka. Kemudian istiqamah, dan ini bagian daripada ya, sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hampir setiap salat kita. Di saat sujud, ya, kita meminta ketetapan dalam agama, dalam hidayah, dalam Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan, tegarkan kami di atas agamamu, dan berjihad mendakwahkan agamanya agar sampai kepada mereka yang terhalang. Ya. Karena ya, kita tentunya ya, menginginkan untuk masuk surga bersama saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Juga kalau bisa mendakwahkan Islam ini kepada mereka yang terhalang. Terhalang di sini boleh jadi karena ya, pengaruh ya, media, misalnya orang-orang yang tinggal di negeri-negeri yang jauh dari pusat Islam terhalang dengan media, ya, di mana Islam digambarkan oleh media mereka sebagai sesuatu yang menakutkan, teroris dan lain-lain. Maka sebenarnya kita ingin mengajak mereka, mendakwahi mereka untuk juga merasakan nikmat dan manisnya Islam. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keenam, berhias diri dengan sifat al-wasi' sesuai kemampuan manusia dan batasannya, seperti lapang dada. Ya, ini bagian daripada turunan sifat al-wasi'. Makanya orang Arab ketika melihat ada dua orang berseteru atau mau berantem, wasi' sadrak ya akhi, wasi' sadrak ya akhi, lapangkan dadamu wahai saudaraku. Memakai kata wasi', luaskan, artinya lapangkan dadamu, wasi' sadrak. Kemudian saling memudahkan dalam interaksi dengan sesama, baik soal ilmu, harta, pangkat, jabatan dan sebagainya. Sehingga pepatah orang-orang yang tertinggal atau orang-orang yang jumud mengatakan kalau tidak bisa dipersulit, kalau bisa dipersulit kenapa digampangkan? Ya, kita mendengar omongan seperti itu. Itu pertanda tidak mengenal sifat atau asma Allah al-wasi'. Agar apa? Agar orang lain, agar orang di sekitar kita mendapatkan kebaikan dari kita. Kebaikan itu untuk dibagikan, untuk dirasakan bersama, dan tidak akan habis. Tidak ada monopoli dalam kebaikan, tidak ada monopoli dalam dakwah Islam. Ya, semuanya ya, bebas mengambil jatah keberkahan agama ini. Keberkahan, kebaikan pada Islam, semuanya berhak mendapatkannya. Tidak bisa dimonopoli oleh siapapun. Kemudian yang ketujuh, menyadari betapa sempit dan terbatasnya diri manusia di hadapan Sang Khalik Al-Wasi', sehingga banyak berzikir dan tawadhu. Ya. Dengan penjelasan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, 2 atau 3 pertemuan yang lalu, semuanya berbicara tentang asma Allah Al-Wasi'. Ini ya, menambah takjub kita di hadapan Allah Al-Wasi', bagaimana kekuasaannya, bagaimana kekayaannya, bagaimana ilmunya, termasuk dalam ya, sunnah yang insya Allah selalu
kita hidupkan di malam Jumat ataupun di hari Jumatnya ketika membaca surah Al-Kahfi di satu ayat sebelum terakhir atau pada ayat 109 Allah menyatakan qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Di situ kita kembali terpaku dan takjub bagaimana Allah menggambarkan, katakan seandainya yang namanya lautan yang ada di dunia ini dijadikan pena. Ada yang sampai pengetahuan ilmunya berapa kubik air laut di dunia ini, di Samudra Atlantik saja misalnya, atau di Samudra Hindia, tidak ada. Atau tujuh samudra yang ada di dunia ini, berapa kubik gitu dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat Allah, kalamullah, yang merupakan bagian dari sifatnya yang tak terbatas, yang tak terjangkau. Sungguh tidak akan habis kalimat Allah. Penanya atau airnya sudah kering, namun kalimat Allah masih terus ada. Meskipun didatangkan lagi seperti itu, bahkan dalam surah Luqman ayat ke-7 sampai 7 kali pun yang seperti itu. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim, kata Allah pada surah Luqman ayat 27. Allah nyatakan yang demikian, seandainya beritakan kepada mereka tentang keluasan kalam Allah, tentunya seandainya pohon-pohon yang di muka bumi ini dijadikan sebagai pot atau pulpen, pena, kemudian air lautnya dijadikan sebagai tintanya, tentu kalimat Allah tidak akan habis meskipun 7 kali dilakukan seperti itu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana, luar biasa. Bagaimana sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan sifatnya, kalamnya, jadi merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah senantiasa berfirman, telah berfirman, senantiasa berfirman, dan akan terus berfirman sampai manusia pun masuk ke surga, yang bertakwa, yang muslim, kemudian masuk neraka yang kafir. Allah senantiasa berfirman, di mana kelompok di luar ahlu sunnah menyaksikan ataupun menafikan sifat yang demikian. Dan dua ayat ini, yaitu ayat tadi yang di Al-Kahfi dan yang di Luqman, menetapkan sifat kalam atau kemahaluasan Allah dalam kalamnya. Dan tentunya masih banyak faedah lain yang tidak mungkin kita inikan semua, namun apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita terangkan, insya Allah sudah membukakan mata dan cakrawala pengetahuan kita tentang asma Allah Al-Wasi'. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kemudian kita beralih kepada asma Allah berikutnya, Ar-Raziq, juga Ar-Razzaq. Ar-Raziq artinya zat pemberi rizki, sedangkan Ar-Razzaq adalah zat penjamin atau pencurah
rezeki. Allah disifati sebagai pemberi rezeki, pengaturnya, dan juga yang menjamin atau mencurahkan rezeki tersebut. Di mana jangankan mereka yang awam, mereka yang umum, mereka yang tidak ngaji tentang rezeki ini, yang ngaji pun, bahkan yang ngomong pun, atau yang lebih senior pun, juga di banyak peristiwa mawakif dalam hidup itu sedikit goyah ketika membahas masalah ini, ketika dihadapkan dengan bab yang satu ini, bab rezeki. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam banyak ayatnya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dan menyatakan dirinya, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya ketahuilah Allah itu pemberi rizki yang maha kuat lagi maha kokoh. Nah, bayangkan. Dan diantara juga kegamangan kita tentang bab rizki ini, hendaknya kita mendengar juga nasihat dari Abu Tammam, seorang penyair di masa Abbasiyah, yang menyatakan, walau kanatil arzaqu tajri 'alal hijab halakna idzan min jahlihinnal bahaimu. Seandainya yang menjadi ukuran rizki itu pinter-pinteran, akal-akalan, tentu yang namanya binatang akan binasa karena mereka tidak berakal. Karena mereka tidak berakal. Namun kita saksikan, kambing yang hidup, beranak pinak, sapi begitu pula, bahkan ulat, cacing di dalam tanah juga, Allah Subhanahu wa ta'ala penuhi rezekinya. Subhanallah. Akan tetapi begitulah setan, ya'idukumul faqr, menakut-nakuti, membayang-bayangi kefakiran pada manusia, hatta yang kaya, hatta yang mobilnya jentrek di rumahnya, khawatir, was-was. Dan begitulah memang kerjaan setan. Sedangkan Allah menjanjikan dan memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi kecuali Allah tahu keluar masuknya, keluar masuknya dia dari sarangnya, keluar masuknya juga apa ke mulutnya, itu tahu semua Allah. Tidak ada yang terlewatkan. Begitu pula kita manusia, semuanya tercatat di catatan yang jelas. Nah, baik, kita kembali ke buku ini. Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Maidah menyatakan, warzuqna wa anta khairur raziqin. Salah satu doa di sini, berilah kami rizki dan engkaulah sebaik-baik pemberi rizki. Ar-Razik berarti maha pemberi rizki, zat yang menyediakan segala rezeki lalu mendistribusikannya kepada seluruh makhluknya, yang lemah maupun yang kuat. Jangan sampai penyakit orang-orang takabur terdahulu ataupun umat-umat terdahulu kembali hinggap di kita, kembali kita terjerumus ke dalam kesalahan atau lubang yang sama. Maka itu bukan sifat seorang mukmin.
Kita mengambil ibrah, pelajaran dari kesalahan-kesalahan umat terdahulu. Kemudian sedangkan Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran hanya satu kali, pada surah Az-Zariyat, seperti yang sudah tadi dibacakan. Al-Khattabi di sini mengatakan Allah lah atau dialah yang menjamin rezeki bagi setiap jiwa yang bernyawa berupa pangan. Dia luaskan rezeki dan rahmatnya hingga mencakup seluruh makhluknya. Nah, kemudian kita lihat di sini pembagian rezeki dari Allah bagi hambanya secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat rezeki yang umum berupa materi penyambung hidup yang diserap oleh jasad kita, oleh tubuh kita, dari organ yang terkecil sampai yang terbesar. Dan kebanyakan dari manusia memahami rezeki itu hanya yang begini, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, yang menjadi tempat tinggalnya. Padahal rezeki bukan hanya hal-hal tersebut. Kemudian juga halal maupun haram, itu juga bagian dari rezeki. Yang halal jelas rezeki, yang haram pun juga bagian dari rezeki. Akan tetapi itulah bedanya mukmin yang kuat imannya dengan mukmin yang lemah imannya atau bahkan bukan mukmin. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita dalam meminta rezeki kepada Allah, wa ajmilu fit talab, wa ajmilu fit talab. Carilah, mintalah rezeki dari Allah dengan cara yang indah. Dengan cara yang indah, maksudnya yang halal-halal, halalan thayyibah. Dengan cara yang indah, yaitu dengan mencari yang halal dan thayyib, tidak serampangan, ada rambu-rambunya. Kemudian mencakup orang yang taat dan durhaka. Jelas rezeki. Fir'aun pun kenyang di istananya, padahal durhakanya manusia, tapi Allah kasih. Karena memang dunia dan isinya ini tidak lebih berharga di sisi Allah daripada sayap nyamuk. Sebelah, bukan dua, bukan sepasang, sebelah sayap nyamuk. Bayangkan apa artinya? Seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, masa kau kafiran qat? Allah tidak akan memberi seteguk air pun kepada orang kafir kalau memang dunia ini berharga. Tapi begitu hinanya, tidak artinya di sisi Allah semua dikasih. Yang taat ya dikasih, yang durhaka ya dikasih, yang kafir pun juga bahkan sebagian lebih kenyang dari yang mukmin. Sebagai ujian, sebagai cobaan kepada kita, bukan karena Allah sayang kepada mereka, tidak, sebagai ujian bagi kita, ngiler enggak dengan dunia ini kita. Kemudian menghalalkan segala cara bagi yang lemah imannya. Karena apa? Masalah rezeki sekali lagi ini, Allah qad yu'ti liyushqi, qad yu'ti liyushqi. Allah itu bisa jadi memberi rezeki, dibukakan lebar-lebar, diobral untuk menyengsarakan manusia itu. Meskipun sebagian kita justru menganggapnya apa? Karomah, menganggapnya wah ini berarti dicintai oleh Allah. La ya habibi, tidak sama sekali. Berapa banyak orang yang diculu, yang dicor-joran hartanya, dunianya oleh Allah semuanya, karirnya juga meroket dan seterusnya.
Tapi siapa tahu dari kita, siapa yang tahu kalau tiap malam dia minum pil tidur untuk bisa beristirahat, karena hampir putus uratnya hitung hartanya. Ahsan kita di majelis taklim juga bisa tidur. Nah, maaf bukan menyindir. Tidak pakai obat lah. Baik. Begitulah. Tapi boleh jadi Allah menahan dan tidak ngasih kepada kita karena sayang. Kalau dikasih kita di saat muda, bisa jadi kemudian kita kebablas. Ketika kita muda, kemudian harta banyak menumpuk, wah, akhirnya banyak tingkahnya kita. Kesini, ke situ, itu sudah dicoba, ini sudah dicoba. Astagfirullah. Akhirnya terfitnah kita dengan harta tersebut. Makanya di antara doa Nabi juga agar dikasih kecukupan, kekayaan di akhir hidup. Ya, di akhir hidup. Setelah sudah ya matang betul di tempat mental kita, ya, capek bangun, jatuh bangun, hadi, ya. Tapi suatu ujian yang luar biasa juga ketika justru di akhir hidup kita jatuh. Wah, ini juga yang diminta kita berlindung darinya. Nah, jadi sekali lagi bukan ukuran ya tentang gemerlapnya dunia ini yang ada atau dimiliki oleh seseorang, terlebih ketika orang tersebut non muslim, orang kafir misalnya, ataupun muslim yang ya fasik, banyak maksiatnya, bukan ukuran kebahagiaan. Nah, kemudian di sini juga seperti oksigen, air, makan dan minum. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan pokok yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hambanya. Nah, kemudian rezeki yang kedua, rezeki yang khusus, bersambung manfaatnya hingga akhirat. Dan ini yang mungkin dipandang sebelah mata oleh kita, atau terlewatkan, terluputkan dari kita, tidak terpikirkan kalau itu juga rezeki. Ini musibahnya. Seperti hal ini pun juga terbagi menjadi dua. Rezeki hati, ya, dengan nutrisi ilmu, terutama ilmu syar'i, kemudian iman, dan hal-hal yang menjadi penopang kesempurnaan agama. Ini bagian dari rezeki. Sebab hati perlu dibimbing kepada yang hak sehingga beribadah dengan benar dan tepat, lalu menjadi hati yang sehat dan kaya. Nah, andai kita tahu galaunya misalnya orang yang ya, tipis imannya meski bergelimang harta. Ya. Saya terkesan ketika ada salah satu masyayikh itu menceritakan bagaimana galaunya orang yang kaya raya, di rekeningnya itu jutaan dolar, kemudian dia mencari ya hiburan dengan jalan-jalan pagi, kemudian melihat tukang-tukang di pinggir jalan sarapan bersama dengan sarapan yang sederhana. Mungkin kalau kita pisang goreng, tapi di mereka tidak ada pisang goreng, roti yang ini sama full, tamis dengan full. Kalau yang kemudian ikut nimbrung, melihat tertawanya ya orang yang orang yang pas-pasan seperti itu, ya. Sementara dia batinnya atau hatinya itu ya sempit dan seolah terjepit. Kemudian dia memberikan sebagian atau sedikit dari hartanya. Kemudian andai saya mengatakan, andai saya bisa membeli kebahagiaan kamu ini dengan separuh harta saya transfer sekarang.
Subhanallah. Jadi jangan kita menghukum dengan zahir saja. Jangan kita menghukum sesuatu itu dengan gemerlap dunia yang mungkin terlintas di benak kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kelapangan hati itu tidak ternilai harganya. Tidak ternilai harganya. Kemudian yang kedua, rezeki badan yang halal agar tidak diazab di akhirat. Ketika kita berdoa Allahumma rzuqni, hendaknya kita meminta kepada Allah rezeki semua bentuk rezeki yang disebutkan tadi. Rezeki iman, rezeki ilmu, petunjuk, hidayah yang membuahkan amal saleh serta akhlak terpuji. Juga tak kalah pentingnya tentunya rezeki berupa materi yang halalan thayyiba. Baik. Ada konsep-konsep rezeki dalam Islam yang harus kita pahami, yang harus kita yakini dan juga hadir di hati dan benak kita ketika kita mengarungi hidupnya di jalan. Jangan cuma melongo jalan melihat ini, wah lampunya, wah begitu. Tapi dengan tadabbur, dengan tafakkur, terutama dengan dalam masalah konsep rezeki ini. Yang pertama, perbendaharaan kekayaan Allah ini tidak pernah berkurang, apalagi habis. Di sini disebutkan satu riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, innallaha qala li unfiq alaik, yaminullahi mal'a la yaghidha saha'ul lail wan nahar, ara'aytum ma anfaqa mudh khalaqas samaa'a wal arda fa innahu lam yaghib ma fi yaminih. Berinfaklah, kata Allah kepada nabinya, juga kepada umatnya, niscaya aku akan berinfak pula, memberi ganti kepadamu apa yang kamu keluarkan. Maka Rasulullah menjelaskan pemberian Allah selalu cukup, selalu melimpah, mal'a, selalu melimpah, tidak pernah berkurang, walaupun pemberian itu mengalir siang dan malam bersambung, tak putus. Terpikirkah oleh kalian sudah berapa banyakkah yang Allah berikan sejak Ia ciptakan langit dan bumi? Tidak usah sejak terciptanya langit dan bumi, sejak terciptanya kita. Seperti yang pernah mungkin saya singgung, bagaimana dari kita kecil sampai kita sekarang. Sepatu, berapa merek sepatu, sandal, berapa merek sandal, sepeda, berapa merek sepeda yang kita tunggangi, kita pakai. Sepeda motor begitu pula, baju beberapa merek. Subhanallah, rezeki Allah yang melimpah kepada kita. Tapi siapa yang dari kita yang berpikir? Bahkan mungkin sampai lulus SMA kita tidak ngerti, dikasih aja oleh orang tua, karena itu bagian dari rezeki kita. Subhanallah. Sungguh apa yang ada di tangan Allah itu tidak akan berkurang, dan begitulah sebagaimana dalam hadis qudsi yang lain yang sudah pernah mungkin saya singgung juga, bagaimana seandainya jin dan manusia dari pertama sampai yang terakhir berada di satu lapangan, kemudian masing-masing mengangkat tangan ke langit meminta keinginannya, kemudian semuanya dikasih. Bayangkan dari Adam sampai yang nanti manusia terakhir, jinnya begitu pula sampai nanti yang terakhir, semuanya dikasih oleh Allah, tidak akan mengurangi kekayaan perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti
salah seorang dari kalian mencelupkan tangannya ke laut, ya, kemudian diangkat dan lihat yang melekat di tangannya itu. Itulah yang Allah bagikan. Sementara laut, itulah kekayaan Allah yang tidak berkurang sama sekali. Apa artinya tetesan air yang melekat di tangan kita dibandingkan laut yang tersisa? Tidak ada artinya. Begitulah kekayaan Allah. Dan di sini juga Ibnu Abbas, ya, memberikan kabar gembira kepada kita juga, seandainya berkenaan dengan rezeki, seandainya langit itu runtuh ke bumi. Allah, kebayang enggak? Langit runtuh ke bumi, kita pepeh ya. Kemudian, ya, ada jatah umur atau rezeki dari hamba Allah yang belum habis. Nah, ada jatah pohong yang masih belum kita makan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan kita dari himpitan tadi untuk kita makan pohong lagi, baru kita meninggal. Bayangkan. Jadi yang namanya rezeki itu datang, dapat. Ya, subhanallah. Sampai Ibnu Abbas memberikan perumpamaan yang demikian, bahwasanya rezeki itu, ya, pasti didapat, tidak tertukar seperti sandal di masjid. Apa yang sering tertukar sandalnya di masjid? Rezeki bukan seperti sandal, ya, tidak akan tertukar. Seperti panah yang melesat, yang tahu sasarannya, kemana dia harus, ya, sampai. Seperti itu rezeki. Dan masih banyak perumpamaan-perumpamaan yang memukau dari para sahabat ataupun ulama salaf tentang masalah rezeki ini. Termasuk di sini pengertian rezeki yang sangat luas. Bahwasanya rezeki itu bukan hanya makanan kita, tapi yang namanya kesehatan. Pertama, Islam dan iman itu rezeki, kesehatan itu rezeki, ya. Kemudian anak, istri itu rezeki, ya. Waktu juga rezeki, waktu saja sebagai rezeki, ya. 1 jam bagi kita masing-masing berbeda. 1 jam, ya, sama 60 menit, tapi bagi seorang hafid misalnya bisa untuk murojaah sekian juz. Bagi seorang alim bisa mengeluarkan faedah dari satu hadis 40 faedah misalnya. Masya Allah, seperti Imam Syafi'i misalnya. Subhanallah. Sedangkan 1 jam buat yang pemalas hanya untuk tidur saja. Allahul musta'an. Itulah bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepahaman dalam agama juga itu bagian dari rezeki, ya. Begitu pula, ya, pekerjaan itu juga bagian dari rezeki. Ada yang kerjanya santai dapatnya banyak, ada kerjanya nyungsang-nyunglet, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, bagiannya segitu, ya. Bagian dari rezeki. Namun sekali lagi, dengan memahami bab rezeki ini akan menghilangkan hasud dari hati kita, iri kepada, ya, yang seprofesi ataupun tidak seprofesi. Itu akan jauh dari kita yang memahami bab ini dengan pemahaman yang baik dan juga menghadirkannya, ya. Banyak orang yang belajar, banyak orang yang membaca, banyak orang yang memahami, tapi ketika berhadapan dengan, ya, problem ataupun ketika, ya, menghadapinya di lapangan, menguap itu semua. Nasallallahu alaihi wasallam. Namun kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menetapkan, ya, yang namanya pemahaman yang benar tentang bab rezeki ini ataupun bab-bab agama yang lainnya kepada kita, sehingga kita bisa, ya, ya, mempraktekkannya
kemudian merasakan buah manis daripada ilmu tersebut. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.